Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, kembali lagi ke channel kita, channel Qoid 165. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan, kelancaran rezeki yang barokah, dan selalu diistiqomahkan, diberikan kemampuan istiqomah menjalankan amalia kebaikan kita dimanapun berada. Para pemirsa atau para netizen dimanapun berada, yang ada di kepulauan manapun, di negara manapun, alam nyata maupun alam gaib. Di sini kita nantinya akan mengulas tragedi akhir zaman. Mungkin di situ nanti bisa kita jadikan, kita ambil pembelajaran daripada yang nantinya tersampaikan. Konten ini kita mediumisasi dengan makhluk gaib. Jadi silahkan bisa dipercaya, silahkan tidak dipercaya, alhamdulillah, seperti itu. Ambil sisi baiknya, sisi positifnya, sisi buruknya tinggalkan. Mudah-mudahan yang sakit ataupun dalam permasalahan apapun segera dipertemukan jalan penyelesaian, jalan keluar apapun permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Langsung saja kita akan mediumkan dengan Gus Narso. Siap nggih? Zikir Allah dulu, Mas. Ingat Allah, dibentengi rohaninya. Ya Allah, dengan izin Sang Yang Nurjana Nirwana, saya minta dihadirkan makhluk yang bisa menceritakan atau mengetahui kejadian-kejadian, keramaian-keramaian, ketidaksinkronan di akhir-akhir ini. Allah masuk lebih dalam, masuk lebih dalam. Wadahnya menyesuaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya, ini dengan siapa? Abdul Karim. Abdul Karim. Kalau boleh tahu, panjenengan ini makhluk dari bangsa apa? Bangsa jin. Dari bangsa jin. Tinggal di mana? Daerah sini. Daerah sini. Di Malang sini. Ya. Tepatnya di Sukun. Oh, di Malang, di Sukun. Nah, itu di daerah mana? Bandung Rejo. Tanpa mengurangi rasa hormat saya, sebelumnya saya mohon maaf jika ini penyusup, otomatis akan terpenggal kepalanya. Allah Sholli ala Muhammad.
Allahumma sholli Allahumma sholli. Malang ini ada sejak kapan? Saya pindahan Pindahan dari mana? dari kota Tangerang. Dari kota Tangerang. Bangsa Jin tadi ya? Iya, Kok bisa Bangsa Jin sampai pindah-pindah? ditugaskan oleh beliau Sang Hyang Nurjaya Ningirwana. Mendapatkan tugas beliau. Alhamdulillah. Apa tugasnya? Sama dengan yang Anda lakukan. Sama. Iya, gini. Sebelumnya sekali lagi mohon maaf. Mungkin bisa diceritakan tentang tragedi akhir-akhir ini, banyaknya ketidaksinkronan, bahkan keramaian di luar sana yang cenderungnya mengadu domba, bahkan berseteru sesama manusia. Ada apa dengan semua ini? Mungkin bisa diceritakan dari sisi-sisi gaib yang panjenengan ketahui. Energi iblis sudah menyatu di hati-hati orang yang bersekutu dengannya, dan timbullah perpecah belahan antara satu dengan yang lain. Diperkeras suaranya biar kami semua mendengar ya. Semua tidak lain karena ulah-ulah dari bangsa iblis yang mencoba mengadu domba umat-umat khususnya di Pulau Jawa ini. Apakah itu ada sangkut pautnya mengenai akhir zaman ini? Ya, ini bagian dari fenomena akhir zaman. Seperti itu. Jadi banyaknya keramaian yang memecah belah, saling mengadu antar manusia. Salah satunya memang ini sudah ditakdirkan Ya, benar sekali. menjadi fenomena akhir zaman ini. Kok bisa mereka saling terprovokasi? Apa yang sebenarnya terjadi? Mereka tersusupi energi-energi iblis yang dihembuskan setiap saat di lingkungan-lingkungan mereka. Mereka lebih banyak dari bangsa manusia, sehingga dengan mudah mereka meniupkan energi-energi kejahatan. Menurut panjenengan, kalau boleh tahu saya bisa panggil Mbah atau bagaimana? Mbah Abdul gitu ya. Betul. Nah, ya Mbah Abdul. Kan banyak di antara kita manusia ini
mudah terprovokasi, mudah untuk pengakuan, membenarkan masing-masing di dirinya masing-masing. Itu juga apakah ditunggangi juga oleh makhluk-makhluk iblis tersebut? Sebenarnya karena kurangnya iman di hati, sehingga dengan mudah iblis menyusup melalui aliran darah manusia. Kalaupun iman mereka bisa menandingi energi-energi iblis, tentu mereka bisa mengendalikan. Bagaimana untuk bisa mengendalikan, tidak terpancing oleh bisikan-bisikan? Berkuat iman. Berkuat iman. Keimanan dan ketakwaan sumber dari kekuatan. Tapi manusia sekarang imannya sangat lemah. Mereka mudah diadu domba. Apakah di negara lain itu juga seperti ini? Bukan hanya di tanah Jawa, mungkin di negara-negara lain juga terjadi kekacauan-kekacauan seperti ini, yang mungkin kejadiannya berbeda, tapi tujuannya sama, memecah belah, mengadu domba. Sebenarnya sama dimanapun berada. Tapi di seperti Pulau itu. Jawa, umat muslim sangat banyak. Jadi bangsa iblis lebih tertarik. Seperti itu. Jadi benar ya, adanya tentang iblis itu akan berusaha menyesatkan umat manusia sampai yaumil qiyamah. Ya. Tapi saat ini iblis lebih kuat dari masa-masa sebelumnya. Karena mereka mendapat pasokan energi dari raja mereka. Apakah ada sangkut pautnya semakin dekatnya kemunculan Dajjal tersebut? Itu yang saya maksud. Raja dari bangsa iblis di alam nyata saat ini sudah ada, tinggal menunggu waktu. Mereka menyusun rencana agar kemunculan raja mereka tidak diketahui. Dari panjenengan lah, mungkin ada pesan yang disampaikan untuk kita manusia ini supaya tidak mudah ikut arus pembisikan dari bangsa-bangsa iblis yang menyesatkan. Saling mengingatkan. Saling mengingatkan. Saya pun juga masih banyak kesalahan seperti bangsa manusia. Tapi di bangsa kami
lebih gampang mengetahui yang hak mana yang batil dan mana yang benar, mana yang salah. Tapi di bangsa manusia banyak hijab-hijab yang perlu ditembus untuk mengetahui semua itu. Menurut panjenengan, Mbah, apakah itu tepat ketika manusia itu mencari kebenaran untuk diakui sesama manusia? Itu bentuk dari kesombongan. Kebenaran itu tidak perlu diakui oleh manusia, tapi Sang Pencipta yang lebih berhak. Tapi saat ini manusia lebih suka kebenarannya diketahui oleh banyak orang. Jadi kebenaran-kebenaran sebenarnya itu mutlak milik Allah. Ya, Allah yang berhak mengetahui kebenaran. Karena Allah yang maha benar. Jadi yang ditunjuk benar di mata manusia itu tidak mewakili kebenaran itu sendiri. Tidak sama sekali. Bahkan sebaliknya. Yang benar kadang itu yang benar-benar salah. Dan yang salah belum tentu itu benar. Ya, seperti ini berarti dulu ada sebelum Nabi Adam diciptakan, Ya, iblis kan juga kedudukannya sangat mulia dan tinggi. ya, Karena iblis itu merasa lebih baik, merasa lebih benar. akhirnya tidak mau Ya, melayani Nabi Adam. ya, sebenarnya iblis saat itu mewakili kebenaran dari Allah. Bukan mutlak kebenaran iblis. Iblis diberi nur kebenaran Allah. Tapi iblis menganggap itu kebenarannya sendiri. Ya saat ini sifat-sifat iblis itu mulai muncul. Sifat-sifat iblis yang Ya, dulu yang menganggap dirinya benar. Padahal itu pancaran kebenaran dari Allah. seperti itu, ya. Jadi tidak baik ya seperti itu. Ya, Sifat merasa itu. ya. Karena nanti Dijelaskan timbulnya dalam pengakuan. firman Allah. Iya. Dijelaskan dalam firman Allah. Bagaimana? Manusia itu ditugaskan menyampaikan kebenaran dengan benar. Dan menyampaikan kesabaran dengan sabar. Bukan menyampaikan kebenaran agar dianggap benar. Salah kaprah memahami ayat. Salah kaprah. Untuk bekal kita, kalau memang ini sudah akhir zaman,
apa saja yang harus kita lakukan untuk persiapan ini semua, agar kita juga tidak ikut arus yang diberikan oleh iblis. Perkuat keimanan dan ketakwaan, karena itu sumber dari kekuatan yang diberikan oleh Sang Pencipta. Kalaupun ada kontroversi yang di luar, bagaimana kita menyikapinya? Diam saja, nggak ikut-ikutan seperti itu, atau bagaimana? Ada banyak cara menyikapinya. Diam dalam bentuk tidak mengumbar-umbar kebenciannya, dan bertindak dalam bentuk meredam nafsu amarah di dirinya sendiri, bukan mereda orang lain. Orang lain itu mempunyai kadar keimanan dan ketakwaan sendiri-sendiri. Jadi kita harus meredam diri sendiri dengan cara tidak mengumbar dan Kebencian memperbaiki diri, lebih yang mendekatkan didengar, ke Allah. Jadi kesimpulannya, akhir-akhir ini semua yang terjadi itu ada memang dikehendaki terjadinya fenomena akhir zaman. kehidupan itu hanya mengulang. Jadi di masa saat ini pun sudah terjadi di zaman dulu ketika iblis dilaknat oleh Allah. Dan saat ini pun iblis sudah mendekatinya. Masa-masa dilaknat oleh Allah. Tapi bedanya, di zaman dulu hanya bangsa iblis yang dilaknat. Tapi saat ini banyak makhluk-makhluk selain dari bangsa iblis yang ikut dilaknat karena mengikuti sifat-sifatnya. Sifat-sifat iblis yang bagaimana? Yaitu tadi, mengumbar kebencian, merasa dirinya paling benar, tidak memahami kebenaran sesungguhnya, kebenaran mutlak milik Allah. Kalaupun ada makhluk yang benar, itu pancaran dari kebenaran Allah. Makhluk yang benar itu pancaran, bukan makhluknya yang benar, tapi pancarannya yang benar. Jadi kesimpulannya, semua ini tadi emang gejolak di akhir zaman ini luar biasa. Saling mencari kebenaran, saling merasa benar, sehingga terjadinya konflik-konflik
karena ingin diakui benarnya tersebut oleh manusia. Dan kita sebagai umat manusia harus pandai-pandai menyikapi itu semua, jangan sampai terbawa oleh arus yang diberikan oleh iblis, saling mencari kebenaran. Karena kebenaran itu mutlak milik Allah, dan dengan semua kejadian ini kita bisa lebih menahan diri dan mendekatkan diri lebih dekat kepada Allah untuk meningkatkan iman dan takwa. Ya, benar sekali. Apakah salah satunya dengan cara pikiran dan hati selalu kita gunakan untuk mengingat Allah? Yaitu cara meredam hati dan pikiran. Hati diredam dengan selalu mengingat Allah. Hati diredam dengan selalu mengingat Allah. Setiap saat itu ya. Ya, Ya, jadi ada pesan juga itu tadi, hati selalu berusaha diredam untuk mengingat Allah setiap saat, karena yang menjadikan kita manusia, mungkin juga panjenengan selalu bisa mengingat Allah atau tidak, itu bukan diri kita, tapi Allah itu sendiri yang menjadikannya kita bisa mengingat Allah. ya, Tugas kita hanya berusaha, seperti itu. ya, benar sekali. Masalah nanti bisa terbentuk ingat atau tidaknya itu kehendak Allah. Dari hati. Manusia hanya berusaha untuk kembali selalu mengingat Allah. Ya, Ya, terima kasih atas semua yang telah disampaikan. Mudah-mudahan kita semuanya selalu diberikan kekuatan iman dan takwa dan keistiqomahan untuk selalu mendekatkan diri, memperbaiki diri, kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak, dipersilahkan kembali ke tempatnya. Mohon maaf jika saya pribadi ada salah kata maupun perbuatan yang kurang berkenan. saya juga mohon diri. Oke, silahkan keluar dengan mudah tanpa menyakiti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditenangkan zikir Allah, Allah, Allah atau sholawat Jibril ke Sunarso. Ditenangkan zikir Allah, Allah, Allah di hati atau sholawat Jibril dengan cara suara terdengar oleh telinga kita. Alhamdulillah, meduman kali ini kita diberikan kelancaran. Pelajaran yang saya pribadi atau saya pahami, bisa saya petik, salah satunya ya memang kejadian-kejadian yang ramai saat ini itu sudah memang dikehendaki Allah, dan salah satunya fenomena akhir zaman. Dan kenapa semuanya ujung-ujungnya pertikaian? Ya karena ini mau menuju kehancuran, seperti itu mungkin. Ini pemahaman saya. Ya, pemahaman itu beda-beda, seperti itu. Jadi toh juga tidak untuk harus dibenarkan juga, seperti yang
sampaikan tadi, karena kebenaran itu mutlak milik Allah. Kalau pernah ada kesalahan, itu mutlak saya sendiri yang salah. Seperti itu. Dan untuk menyikapi itu semua, kita harus meningkatkan iman dan takwa kita dengan cara selalu mengingat Allah di hati maupun di pikiran, terutama saat kita beribadah, sholat maupun ibadah-ibadah yang lainnya. Apalagi ketika kita zikir, harus ingat Allah, karena zikir itu sendiri kan kalau dibahasakan artinya ingat. Zikrullah berarti ingat Allah. Kalau zikir nggak ingat Allah, nah ini yang harus dipertanyakan. Mudah-mudahan kita semua tidak terprovokasi apapun yang terjadi, cenderung lebih kita kembalikan ke diri kita sendiri. Kita bisa menahan emosi kita, bisa menahan nafsu kita, supaya tidak sampai ikut-ikutan. Yaitu tadi dengan cara perbanyak mengingat Allah. Bisa ingat Allah atau tidaknya itu kehendak Allah, bukan kita. Yang penting kita berusaha. Jadi nilainya insya Allah ya di situ. Maunya kita berusaha untuk mengingat Allah. Mudah-mudahan kita, kalaupun benar ini akhir zaman, mudah-mudahan kita juga nantinya diperkenankan oleh Allah, dikehendaki Allah menjadi pasukan-pasukannya beliau Imam Mahdi. Semoga juga semua para pemirsa dimanapun berada yang saat ini dalam keadaan sakit atau kesusahan, lebih dikuatkan oleh Allah, diberikan kesabaran dan diberikan jalan keluar penyelesaian masalah masing-masing, entah sakit atau masalah-masalah yang lain. Cukup dari kami, cukup diambil positifnya saja video Meduman atau semua apa yang kita visualisasikan di sini ini tadi. Kalaupun ada sesuatu yang kurang baik atau yang negatif, jangan diambil, buang sejauh-jauhnya. Ada salah kata dari saya maupun dari kami semua, mohon maaf sebesar-besarnya lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.